Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam damai semuanya. Selamat datang kembali di The One and Only AQ Media. Sebelumnya biar kalian gak ketinggalan seputar kita-kita, kalian bisa melipir ke akun Instagramnya Om Hige di @resnayusa. Terus ada akun Instagramnya AQ Media di @AQ-media, dan akun Instagramnya Om Herdi di @herdianiadi. Sekarang kita akan membahas tentang flash news yang hadir dalam jagat tokusatsu. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung saja kita ke videonya. Di berita pertama ada event khusus Zero One Others yang mengumumkan pembatasan karena pandemi. Karena keadaan darurat di Jepang baru-baru ini, event khusus Zero One Others Kamen Rider Metsubo Jinrai yang diumumkan sebelumnya memberlakukan batasan baru sehingga acara tersebut tetap dapat diadakan. Acara akan beroperasi dengan setengah dari kapasitas normal sebelumnya. Tempat yang akan membatasi kehadiran secara langsung. Tindakan pencegahan lain juga diambil seperti pembatasan jarak, pembersihan tangan yang telah disediakan, pemeriksaan suhu tubuh untuk staf dan juga para peserta. Mereka dengan gejala yang menyerupai penyakit COVID atau suhu 37,5 Celcius tidak boleh hadir dan dapat ditolak tanpa pengembalian uang. Bagi mereka yang berharap untuk hadir secara langsung tetapi tidak bisa karena kapasitas penonton yang terbatas, opsi live streaming online tersedia dengan harga 3.000 yen per penonton. Tiket streaming mulai dijual 12 Mei pukul 10 pagi waktu Jepang. Dan rekaman yang disimpan akan tersedia bagi pemegang tiket streaming hingga tanggal 23 Mei waktu Jepang. The Zero One Others Kamen Rider Metsubo Jinrai Special Event akan diadakan sesuai jadwal pada tanggal 16 Mei di Nakano-san Plaza Hall. Di berita kedua ada drama Jepang yang dibintangi oleh Kamen Rider Cross Eiji Akaso memenangkan sebuah penghargaan. Berdasarkan manga Jose oleh Yu Toyota, drama televisi Jepang Cherry Magic 30 Years of Virginity Can Make You a Wizard memenangkan penghargaan TV terbaik ke-15. Acara ini dimulai ditayangkan di televisi Jepang pada tanggal 9 Oktober 2020 lalu. Tayang selama 12 episode ditambah 2 episode spesial. Acara kemudian berakhir pada tanggal 24 Desember 2020. Acara tersebut dengan cepat menjadi hits dan bahkan didistribusikan ke luar negeri melalui layanan seperti Crunchyroll. Dan film ini dipuji atas tulisan dan kisah cinta sentralnya yang melampaui gender. Penghargaan tersebut ditentukan oleh 780 suara yang ditempatkan antara April 2020 hingga Maret 2021. Cherry Magic 30 Years of Virginity Can Make You a Wizard dibintangi oleh Eiji Akaso sebagai protagonis Adachi Kiyoshi. Eiji Akaso paling dikenal oleh para penggemar tokusatsu karena perannya dalam series Kamen Rider Build sebagai Ryuga Banjo Kamen Rider Cross. Dia juga membintangi season 2 Kamen Rider Amazons pada tahun yang sama dalam peran pendukung Hiroki Nagase. Akaso juga dijadwalkan untuk tampil dalam film Takeshi Miike mendatang The Great Yokai War Guardian yang akan dirilis tahun ini. Di berita ketiga ada Miyokudo dan Ayame Misaki yang muncul di majalah Flash. Pada edisi 25 Mei majalah Flash, Miyokudo menjadi bintang dalam fotoset bertema A Young Girl Living in Western Building. Dia juga muncul dalam berbagai pakaian renang pada lokasi syuting. Kudo lalu muncul bersama dengan Ayame Misaki yang kembali setelah 9 tahun absen dari dunia gravure. Setelah Hinata Homa dari grup NGT48. Miyokudo dikenal karena perannya sebagai Sayo Oharu dari Masin Sentai Kirameja, sementara Ayame Misaki ditampilkan dalam Tokumei Sentai Go Buster sebagai penjahat escape. Majalah Flash edisi 25 Mei saat ini sedang dijual. Di berita keempat ada Kamen Rider Drive yang sekarang telah tersedia di saluran YouTube eksklusif Jepang. Mulai Sabtu lalu di Jepang, Toei telah mulai mengupload episode Kamen Rider Drive 2014 ke saluran resmi YouTube Toei Tokusatsu yang dibatasi oleh area Jepang saja. Sebagian besar konten di saluran ini termasuk Kamen Rider Drive tidak dapat diakses di luar Jepang. Saat ini 2 episode pertama sedang ditayangkan. Setiap episode nantinya akan tersedia selama 1 minggu dengan 2 episode yang diunggah setiap hari Sabtu di Jepang pastinya. Ini akan berlanjut hingga episode terakhir yang diunggah pada tanggal 30 Oktober 2021 mendatang. Kamen Rider Drive mengikuti kisah detektif polisi Shinosuke Tomari yang diperankan oleh Ryoma Takeuchi yang secara tragis gagal menyelamatkan rekannya selama serangan Global Freeze oleh Red Budo yang sangat mengerikan. Ketika Shinosuke mendapati dirinya kurang memiliki motivasi apapun, sabuk misterius alias sabuk Kamen Rider yang bisa berbicara memberinya perlengkapan dan berubah menjadi Kamen Rider dan juga tersedia mobil Super Tridoron.
Dan di berita kelima ada Kamen Rider Saber plus Kikai Sentai Zenkaiger. Tanggal rilis film yang akhirnya terungkap. Bagi para fans yang sedang menunggu perilisan film Kamen Rider Saber plus Kikai Sentai Zenkaiger mendatang, tanggal akhirnya telah diumumkan. Menurut terbitan dari Uchusen yang baru-baru saja ini dirilis, tanggal rilis untuk Kamen Rider Saber plus Kikai Sentai Zenkaiger The Movie akan jatuh pada Juli 2021, bukan pada tanggal rilis Desember ataupun Januari yang biasa. Ini akan menjadi pertama kalinya Toei merilis film Kamen Rider dan Super Sentai pada tanggal ini. Tidak ada informasi lain jika ini akan menjadi film up ataupun film individual. Di berita ke-6 ada si Kamen Rider Meteor alias aktornya Ryo Yoshizawa yang telah diumumkan resmi sebagai pengisi suara karakter baru dalam My Hero Academia The Movie World Heroes Mission. Ryo Yoshizawa alias Ryosei Sakuta atau Kamen Rider Meteor akan memainkan karakter baru yang akan debut dalam film My Hero Academia yang akan datang dan memainkan peran kunci dalam cerita. Didesain oleh pembuat serial Kohei Horikoshi, karakter Yoshizawa bernama Rody Soul. Rody akan bekerja sama dengan Deku, Bakugo dan juga Todoroki dalam kostum hero baru mereka untuk menghentikan Humanize, sebuah organisasi yang mencoba melenyapkan orang dengan quirks. Mari kita tunggu saja bagaimana film ini akan berlangsung. Di berita ke-7, dalam rangka memperingati 50 tahun kelahiran Kamen Rider, 8 movie versi teatrikal hingga ke era Black akan dihidupkan kembali dalam format 4K remastering. Sebuah berita bagus bagi para kolektor yang ingin menikmati sajian era Showa dengan visual yang sangat jernih top. Untuk memperingati hari jadi ke-50 tahun kelahiran Kamen Rider The Movie yang hadir dari tahun 1972 sampai 1988 akan dibuat versi packaging khusus 4K Remaster Box ataupun 4K Ultra HD. Di dalamnya berisi 8 versi movie teatrikal dari Kamen Rider Ichigo hingga Kamen Rider Black. Blu-ray dan juga Blu-ray disc 4 set seharga 22.000 yen sudah termasuk pajak. Bundle ini akan dirilis oleh Toei Company Video pada tanggal 10 November mendatang. Dalam Kamen Rider The Movie 1972 sampai 1988 remaster 4K box ini, film ini mentahannya lalu dibuat ulang dengan proses pemindaian resolusi profesional yang sangat tinggi hingga mencapai 4K. Resolusi lebih dari 2 kali lipat definisi tinggi konvensional, scene Kamen Rider dan adegan ledakannya juga lebih kaya dalam hal ekspresi. Area yang sebelumnya gelap diekspresikan dengan sangat jelas, menghasilkan sebuah gambar yang lebih jernih dan juga lebih dalam. Karya-karya yang direkam adalah Kamen Rider vs Shocker yang dirilis pada Maret 1972. Ada Kamen Rider vs Jigoku Ambassador yang dirilis pada Juli 1972. Dan Kamen Rider V3 vs Destron Phantom yang dirilis pada Juli 1973. Ada Five Riders vs King Dark yang dirilis pada Maret 1974. Dan pada disc 2-nya termasuk Kamen Rider vs Galaxy King yang dirilis pada Maret 1980. Ada Kamen Rider Super One yang dirilis pada Maret 1981. Ada Kamen Rider Black Rush to Onigashima yang dirilis pada Maret 1988. Dan juga movie Kamen Rider Black yang dirilis pada Juli 1988. Pokoknya terima kasih telah menonton. Mohon maaf kalau terjadi kesalahan dalam pengucapan maupun data yang kami sebutkan tadi. Sekali lagi, jika ingin terus berhubungan dan dekat dengan kita, kalian bisa melipir ke akun Instagramnya Om Hige di @tresnayusa. Terus akun Instagramnya Ekyomedia di @ekyomedia dan akun Instagramnya Om Herdi di @herdianiadi. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum.